Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas tentang penulisan huruf, gitu ya. Menurut Feby, hari ini akan berlanjut pada penulisan kata, ya, penulisan kata menurut Feby. Oke. Ada beberapa bentuk kata. Ada kata sandang, misang dan si, ada kata ganti. Kata ganti itu ku, kau, kumu, dan nya. Ada kata dasar dan berimbuhan, ada bentuk ulang, lalu gabungan kata, ada pemenggalan kata, ada kata depan, ada singkatan dan akronim. Ini yang Anda sering terkecoh, lalu ada angka dan bilangan. Oke. Nah, yang pertama adalah kata berimbuhan. Imbuhan itu bermacam-macam ya. Ada awalan, sisipan, akhiran, lalu gabungan antara awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, jenis kedua dari kata berimbuhan, ada bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Nih, pasca diikuti dengan sarjana, non Indonesia, non ASEAN, ini maha pengasih, maha kuasa, maha esa. Jadi ada dua bentuk. Lalu selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsurnya. Ini contohnya. Anak-anak harus ada tanda hubung. Buku, buku. Lauk, pauk. Mondar, mandir. Dan seterusnya. Ini harus ada tanda hubungnya. Undang-undang. Lalu bentuk ulang gabungan kata yang ditulis dengan mengulang unsur pertama. Rak-rak. Sepeda, sepeda. Tuh. Lalu ada gabungan kata. Gabungan kata ini yang lazim disebut kata majemuk, biasanya disebut kata majemuk. Ini jenis yang pertama. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Orang tua, terima kasih. Ini penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Anak, istri presiden. Anak, istri presiden. Ini maknanya berbeda ya. Yang pertama, anak, istri presiden ini menunjukkan bahwa anak yang dimaksud adalah anak dari istri presiden. Nah, belum tentu anak ini anak dari presiden ya. Jadi gunanya tanda hubung adalah untuk menjelaskan atau menekankan agar tidak menimbulkan salah pengertian. Yang kedua, anak istri presiden. Ini beda lagi maknanya. Ibu bapak kami. Maknanya adalah ibu dari bapak. Jadi nenek gitu ya. Ibu bapak kami. Nah, ini berbeda. Ibu bapak kami berarti orang tua. Tuh. Penulisan gabungan kata yang ketiga. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Berorang tua, berterima kasih. Nih, jangan lupa ya, ini hanya mendapat awalan saja, maka penulisannya harus tetap dipisah. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Pertanggungjawaban, dilipat gandakan. Nah, tanggung jawab mendapat awalan per dan akhiran an. Maka kalau mendapat gabungan begini, maka penulisannya harus digabung. Kecuali kalau hanya mendapat awalan saja ber, maka penulisannya harus dipisah. Selanjutnya nomor 5, penulisan nomor 5, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Olahraga, matahari, itu harus ditulis serangkai.
Selanjutnya, tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antara huruf vokal tersebut. Kedua huruf vokal tersebut ini. Buah, main. Jadi ini ketika Anda menulis misalnya ya, lalu halamannya habis baris habis dan harus menulis di bawah. Maka harus dibubuhkan, harus dipenggal seperti ini. Kalau ada dua vokal, maka di tengah-tengah yang dipenggal. Buah, main. Lalu huruf diftong I, au, e, dan oe tidak dipenggal karena merupakan satu kesatuan. Pandai. Saudara. Ini ada au, maka tidak dipenggal. I. Ya. Lalu jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Musyawarah. Lalu masyarakat. Maka pemenggalan dilakukan harus sebelum huruf konsonan. Mu, sya, wa, dan ra. Lalu masyarakat. Jadi pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Cinta kerja. Nah, ini ada dua huruf konsonan yang berurutan. IN, ER, PA, CA. Gitu. Jadi pemenggalannya harus demikian. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Ultra. Nah, ini kan satu bunyi. Infra. Nah, fra-nya satu bunyi. Bangkrut. Nah, meskipun ada beberapa huruf, tapi tetap melambangkan satu bunyi. Oke. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan, ini selanjutnya ya, lanjutan. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Nah, ini kata dasarnya adalah jalan. Mendapat awalan ber. Makan, mendapat akhiran an. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsur dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur. Biograf, biografi. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Ini contohnya. Lagu Indonesia Raya digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Ia bekerja di DLLAJR. Ia bekerja di DLLAJR. Nah ini, jadi ini harusnya berada di bawahnya. DLLAJR. Selanjutnya beralih pada kata depan. Di, ke, dan dari. Kami berada di dalam kelas. Di mana letak perpustakaan, lalu ke mana dia pergi, sebaiknya kita cepat pindah ke tempat yang lebih aman. Ia berangkat dari asrama pukul 6 pagi. Nah, pada kalimat seperti apa harus digabung dengan kata setelahnya? Ini pertanyaan. Lalu pada partikel, ini partikel adalah kah, tah, pun, dan per.
Kalau lah, kah, dan tah, ini digabung dengan kata yang mendahului. Contohnya nih, bacalah. Nah, ini ada bacalah. Apakah? Nah, digabung ya. Siapakah? Apa? Tah. Tuh, digabung dengan kata yang mendahului. Kalau itu lah, kah, dan ta. Kalau partikel pun dipisah dari kata yang mendahului. Jadi bedanya lah, kah, tah dengan pun. Kalau tiga partikel ini harus digabung, jika pun ini dipisah. Apapun. Malam pun. Tuh. Nah, bagaimana dengan per, partikel per? Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Anggota kelompok menjawab pertanyaan satu per satu. Ini kan artinya demi atau tiap. Jadi penulisannya harus dipisah dengan satu, tidak digabung. Jadi itu penulisan antara lah, kah, tah, pun, dan per. Untuk singkatan dan akronim, ya ini berbeda. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. WR Supratman. Nah, ini harusnya ada W titik lalu R titik. Itu. Jadi harus disertai dengan tanda titik. Ini singkatan dari Wage Rudolf ya. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, nama dokumen resmi, serta semua yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB. Jadi semua yang tercantum di sini, nah ini poin-poin ini, kalau disingkat harus menggunakan huruf kapital tapi tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, halaman, dan kawan-kawan, dan sebagainya. Jadi kalau disingkat, terdiri dari 3 huruf atau lebih, di belakang harus diberi tanda titik. HLM, DKK, titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Nah, ini poinnya adalah pada bagian ini. 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat harus diberi tanda titik atas nama dengan alamat sampai dengan. Nah, ini ada tanda titik di setiap singkatan. Lalu aturan yang kelima, lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Rp, rupiah. Jadi kalau Anda melihat penulisan rupiah diikuti dengan tanda titik, itu salah ya. Jadi tanpa tanda titik. Lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Kilometer. Nah, tanpa tanda titik. Nomor 6, beralih ke akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nama diri. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tanpa tanda titik dan harus kapital. Nomor 7, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Jatim, Jawa Timur. Maka yang kapital harus J-nya saja. T tidak perlu kapital. Mendikbud,
Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Bukan D-nya besar dan N juga besar ya, tapi H saja yang besar. Lalu yang nomor 8, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata, atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Ya ini ya, bukan nama diri. Nah, kalau bukan nama diri tidak perlu kapital. Tapi kalau nama diri, maka huruf awal harus kapital. Pemilu, pilkada, iptek. Nah, itu contohnya, tanpa huruf kapital. Lalu untuk angka dan bilangan, ini penulisan angka dan bilangan menurut Puebi. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Jadi kalau bilangan itu bisa ditulis dengan satu atau dua kata, harus ditulis dengan huruf seperti ini. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta. Ini dua kata ya. Di antara 72, kenapa tidak ditulis huruf? Karena ada 3 kata. 72. Dan ini juga merupakan perincian. Nah, jadi kalau perincian tidak perlu ditulis menggunakan huruf. Ini kan rinci, 52 orangnya setuju, 15 orang tidak setuju. Gitu. Jadi tidak perlu ditulis menggunakan huruf. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh, 500 jiwa telah menjadi korban dalam bencana tersebut. Nah ini awal kalimat, ada bilangan, maka harus ditulis dengan huruf. 500. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya harus berubah. Jumlah penduduk di sini adalah 2.500 jiwa. Nah, ini ada berapa kata ini? Kalau tidak bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka tidak boleh berada di awal kalimat. Harus di dalam, di tengah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Ini bilangan besar. Sebagian boleh ditulis dengan huruf, yaitu agar lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Ukuran panjang, ya ini poin-poinnya, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Bisa ditulis dengan angka. Oke. Penulisan yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen atau kamar. Jalan Raya Tlogomas nomor 223, nomor alamat. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Surah Yasin ayat 9. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Setengah, 1/2, 1/2, 1/15. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini yang harus perhatikan. Kalau ditulis dengan Romawi, penulisannya harus seperti ini. Jika ditambahkan dengan ke, maka harus diberi tanda hubung, lalu ditulis dengan angka. Berbeda lagi kalau penulisannya dengan huruf. Ke-20. Itu. Nah, ini contohnya di bawah, Perang Dunia II. Tidak perlu ditambah ke. Ya langsung pada angka Romawi. Nah, ini untuk ke tanda hubung 2. Untuk penulisan huruf, demikian. Jadi berbeda setiap penulisan. Nomor 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Tahun 2000-an.
ada tanda hubung yang mengikuti. 2000 tanda hubung an. Lalu nomor 10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000. Bilangan dengan angka dan huruf ditulis dalam perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Nah, ini ada huruf yang mengikuti. Nomor 11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Ini sama seperti yang nomor 10, penulisannya demikian. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geograf ditulis dengan huruf simpang 5. Nah, ini untuk menunjukkan geografi atau wilayah gitu ya, simpang 5. Maka harus ditulis dengan huruf. Berlanjut pada kata ganti, ada ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Rumah itu telah ku jual. Nah, ini ku dan kau. Kau baca. Jadi untuk ku dan kau harus ditulis serangkai. Bagaimana dengan kumu dan nya? Kata ganti kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Sama, yakni ku, mu, nya. Ini serangkai. Rumahnya juga harus ditulis serangkai. Yang terakhir ada kata sandang si dan sang. Si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, ini penulisannya harus terpisah. Sang adik menasehati, mematuhi nasihat sang kakak. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Ini sang pencipta. Mengartikan Tuhan, jadi harus ditulis terpisah. Lalu sang yang widiwasa. Nah, ini juga harus ditulis secara terpisah. Maksud saya harus ditulis secara kapital karena menunjukkan unsur nama Tuhan gitu. Jadi itu adalah aturan atau pedoman saat Anda menuliskan kata menurut POEBI. Jadi saat Anda menuliskan kata-kata dalam esai, Anda juga harus memperhatikan kaidah penulisannya bagaimana, karena ada aturan yang sudah tertulis dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya paparkan. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.